Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kalau tadi kita bikin review tentang Fortuner 28 Ichikiwir ini, kita punya salah satu mobil yang paling banyak dicari orang dan paling susah dicari untuk masalah kondisi. Ini adalah Toyota Alphard G ATPM 2019. Mobil ini bekas salah satu bos jamu terbesar di Indonesia. Kurang lebih kalian tahu dong, kalau kalian masuk angin biasanya minum jamunya dia gitu ya kan. Kenapa Eurohouse jarang sekali stok mobil seperti ini? Karena mencari kondisi yang seistimewa ini memang sangat susah. Jadi makanya kalau gue bilang, apalagi kalau kalian mungkin ini adalah target impian kalian, mobil mewah pertama kalian pengen beli mobil ini secara bekas, saran gue adalah slowly but sure. Jadi istilahnya belinya jangan terlalu terburu-buru. Harga ya kalau bisa lo beli yang harganya cukup oke, masuk di kantong, tapi kondisinya juga sesuai di kantong. Kenapa? Karena mobil ini biasanya, ya kalian tahu ya, pemakaian orang kaya yang memang benar-benar dipakai, itu rata-rata kilometernya itu 30.000 per tahun. Artinya, kalau 2019, 5 tahun mobil ini biasanya kilometer sudah 100.000 lebih. Tapi yang kita tahu dan kita hindari ya, biasanya kalau udah 120.000, akan di rollback ke 50.000 atau mendekati dengan record mobil itu garansinya habis. Nah, makanya kalau gue bilang beli Alphard gini utamakan kalian lihat fisik lah, karena yang paling nggak bisa dibohongin ketika lo beli Alphard GTPM itu adalah kondisi fisik interior, karena interior bawaan GTPM ini biasanya berwarna beige. Dan karena mobil ini juga orang sebelumnya itu mempunyai penyakit OCD alias Obsessive Compulsive Disorder, di mana orang itu tidak betah dengan yang namanya jorok dan lain-lain. Mobil ini sangat bersih sekali mulai dari interiornya. Dan untuk bodinya lo boleh cek bahwa inspeksi 20-30 orang pun oke. Full original, tidak ada sepet satu petak pun. Jadi kalau lo tanya gue, mobil ini nggak full ori, nggak full ori, karena gue sudah cek menggunakan PTM, Paint Thickness Meter. Mobil ini semuanya ketebalan catnya masih dalam standar bawaan pabrik. Iya, jadi 30 kilometernya sekarang sekitar 39.000 pas. Dan interiornya masih sangat-sangat wahid. Nah, jadi kalau lu tanya gue, kenapa sih sebenarnya Alphard itu lebih laku dibandingkan dengan Velfire? Padahal notabene untuk pemakaian hari-hari menurut gue lebih aman beli Velfire karena interiornya warna hitam. Lagi-lagi om, ketika lu masuk mobil ini, interior itu cenderung lebih mewah, beige, dan juga ketika lo instastory selfie atau apa gitu, mungkin dengan warna beige gini akan lebih terang om, iya kan? Dan kalau lo lihat mobil ini sudah mulai diminati yang 2018 ke atas dikarenakan bodi depannya itu sudah facelift dan juga interiornya sudah ada perbaruan dibandingkan dengan 2015 sampai 2017. Jadi mulai dari yang lampu belakang lebih sipit, sequential, tapi kalau secara bumper belakang sama, bumper depan juga sedikit berbeda. Nah dia punya ini, sorry, nyalain dulu. Nah sennya juga sudah running. Dan kalau lu lihat sekarang di 2025, mobil-mobil mewah untuk di sekolah internasional sekarang udah bukan Alphard baru lagi om. Standar orang kaya Indonesia mobil barunya itu Lexus LS. Karena memang Toyota atau Astra tuh pinter bikin harganya. Alphard Hybrid Modelista itu di harga 1,7 miliar. Kurang lebih roughly ya. Velfire yang executive launch itu sekitar 1,8 sampai 1,9 miliar. Lexus LM itu harga secondnya itu barunya itu sekitar 2M kecil. Artinya kan begitu ini orang lambatnya langsung Lexus LM. Makanya ini mobil bekas di bawah 1 miliar, di atas 700 jutaan, orang udah mulai ngelirik. Karena menurut gua ya lu pakai ini pun udah terlihat mewah. Dan yang kedua, lu pakai ini gua rasa kalau misalkan lu katakanlah lu mainly income lu sebulan itu di 9 digit lah ya, 100 juta ke atas. Lu pakai mobil gini tuh udah kepake banget. Karena biasanya lu untuk orang-orang yang dengan income segitu tuh waktu adalah uang. Nah, biasanya mereka punya supir, mereka nyetir ini agar bisa zoom meeting di jalanan, lalu dia juga bisa istirahat di jalanan ya kan. Tapi perlu diketahui ketika lu punya mobil ini berapa kira-kira budget yang harus lu siapkan per tahunnya. Di luar depresiasi dari mobil, kurang lebih servis per 6 bulan itu sekitar 3 jutaan. Lalu untuk pajak mobil ini sekitar 15-17 juta, artinya lu sudah harus save up sekitar 24 juta. Ditambah dengan gaji supir, kita anggap gaji supir itu, kenapa sih kamu nyala terus sayang? Sensor suara nggak sih ya? Hah? Enggak kayaknya. Oke.
Gaji supir itu mungkin rata-rata 5-6 juta per bulan. Jadi kurang lebih lu harus sediakan ketika lu mau merawat Alphard dengan supir berapa Om? 100 juta. Iya, 100 juta iya. Iya, bensin kalau lu pakai satu kali full tank itu 1 juta lah ya, 1 juta. Lo kalau sekali full tank lu pakai Jakarta Cibubur ya kurang lebih lu bensin lu sebulan goceng. Jadi lu harus siapin duit 160 juta. Apakah Anda afford? Ya itu kalau lu bener-bener lu mau nikmatin mobil ini. Tapi kalau lu mungkin lu nggak perlu supir, lu nggak perlu lu nyetir sendiri, ya lu mungkin akan biaya yang lu keluarin tiap tahunnya nggak segitu banyak gitu. Oke, kita bahas bagian interior. Gue nyalain dulu mobilnya. Om masuk dari sebelah situ ya. Jadi ketika mobil ini dikomparasi dengan Alphard yang sudah model terbaru, mobil ini terasa sangat lebih kuno dibandingkan dengan adiknya dia ya, yang udah generasi 2023 ke atas. Tapi kalau menurut gua jok dengan preferensi begini sih udah sangat cukup sih untuk hari-hari. Dan menurut gua owner sebelumnya tuh apik banget Om, interior ini nggak ada bekas cat, nggak ada yang sobek-sobek. 30 ribuan masih cukup oke sekali. Terus gampang sih kalau lu lihat Alphard seger enggaknya di bagian sininya nih belum pada rusak nih karet-karetnya nih. Ini karet untuk rel baris kedua dan baris ketiga itu masih sangat bagus sekali. Terus yang bikin mewah itu selain beige, mobil ini dipadu dengan warna wood panel itu mewah, kayak kesannya tuh Mediterranean style banget. Jadi menurut gue ya orang yang beli mobil ini tuh kebanyakan ya untuk istrinya di rumah atau enggak mungkin mereka wanita karir, mereka lebih suka dengan warna kalem seperti ini. Dan rata-rata jok supirnya udah pada hancur. Karena kan lo tahu kalau supir lo nunggu duduknya di trotoar di mana kan? Iya, baret-baret itu. Bukan, begitu masuk ke dalam kan kotorannya transfer Om dari dari pantatnya ke pantat situ ya kan. Nah, biasanya udah pada kotor. Nah, makanya kalau lo lihat tips dan triknya kalau lo nggak beli di kita pun lo pegang aja kalau lo mau beli mobil bekas hunting, jok supirnya itu aman nggak? Nah, yang kedua mungkin buat sebagian orang yang rollback kilometer nggak ngeh di pedal rem. Kalau pedal remnya udah botak kilometer 40.000 itu artinya tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Lalu untuk di bagian belakang yang versi varian yang facelift AGH 30 itu sudah dilengkapi dengan heater. Walaupun sebenarnya heater ini nggak dipakai di Indonesia. Jadi dia cuma ada cooler seat di bagian depan dua, kiri kanan. Yang harusnya sebenarnya kalau lo punya Alphard di negara tropis kayak di Indonesia gini, sebenarnya bagusnya sebenarnya belakang tuh cooler seat Om. Jadi ketika lo masuk dari luar dalam kondisi mobil panas, lo tinggal nyalain cooler seat, badan lo nggak berkeringat gitu ya kan. Karena kan begitu lo beli mobil semakin mahal, bagaimana caranya tuh penumpang tuh semakin dimanja dengan mobilnya. Ya kan, jadi makanya kalau kita lihat Alphard ini ya, ini udah jadi standar orang kaya ya Om, ya susah ya. Tapi itu dia Om, kadang orang tidak bisa mempertahankan standar orang kaya tersebut. Contohnya gua, Velfire gua jual, gua ganti Innova. Kenapa? Nggak tahan, yang tadi gua bilang kan, biaya yang harus lu keluarin segitu. Pak Joko udah nggak ada lagi. Iya, Pak Joko udah nggak ada kan. Ya udah gua pikir adalah bini gua kasih HRV, nyetir sendiri aja loh ya kan. Iya, karena gua hitung Om, 2 tahun gua pakai Pak Joko dan juga Velfire, lu bayar pajak mobil, bayar dia punya bensin, bayar dia punya Servis. Ya servis dan lain-lain ya sama supir, ya itu lu bisa beli mobil 2 tahun Om. Iya bener sih. Sayang ya kan, makanya cuman ada beberapa orang yang memang gue butuh mobil ini. Satu, ketika lo mobilitas tinggi, lo ketemu orang, ketemu apa, atau kadang-kadang lo butuh mobil buat jemput orang akan lebih appreciate lu. Itu udah menjadi tolak ukur orang di kota-kota besar seperti di Jakarta dan di Surabaya Om. Jadi kalau lu udah lu nggak punya Alphard, menurut mereka lu belum mapan. Itu. Nah, levelnya beda lagi ya. Kalau lu punya Fortuner itu standar mobil harian. Kalau ini standar kemapanan orang mapan. Lu ngerti gak lu? Nah, ya kan. Jadi kalau lu, tapi balik lagi Om, orang yang udah ultra rich, udah super kaya, rata-rata mereka itu nggak ketebak karena mereka biasanya naik Innova Genik. Iya, Genik tuh jadi mobil. Lo lihat ya, kalau orang naik Genik itu rata-rata yang lebih sederhana deh, lebih nggak mau ketahuan kaya gitu loh, old money. Makanya gue bilang kalau orang jadi old money itu, orang itu udah nggak mau dilihat orang lagi kan. Bener. Iya, mereka ya ya karena memang mungkin kalau udah di generasi mereka atau udah sekaya mereka,
mereka belum perlu lagi ketemu orang lain-lain gitu ya kan. Tapi kalau orang yang umur 40-an yang masih butuh keluar, mereka butuh Alphard, satu, mereka lebih nyaman. Dan kedua, kadang-kadang gini Om, ada orang yang memang meetingnya itu di jalan. Contoh, Om, gue jemput di bandara ya, dari bandara mereka ketemu klien lagi. Nah, selama di jalan 1 jam lebih kan mereka bisa meeting di tengah. Dan menurut gue jarak dari kiri dan kanan ini Untuk diskusi oke ya. nggak awkward gitu loh, ya kan? Kalau lu naiknya di Innova gitu kan dekat gitu ya, kan? Lu bisa ngobrolnya gini gitu ya kan? Cuman kalau pacaran lo harus belinya Alphard tipe X. Selajorannya susah Om, gitu. Jadi ya buat teman-teman yang nyari Alphard 2019 GATPM, ini adalah barang yang cukup oke. Lu boleh cek dan boleh diadu, mobil ini kondisinya bagus. Makanya kita Eurohouse tuh jarang banget stok Alphard Transformer karena sesusah itu. Kayak Alphard ANH 20, zaman mobil ini ANH 20 tuh 5 tahun umurnya, 2018-19 tuh Om. Nyarinya lebih gampang dibandingkan dengan mobil ini. Karena menurut gua orang kaya pada saat mobil ini keluar itu lebih banyak Om. Nah, sedangkan sekarang nyarinya juga udah susah gitu. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa kebeli Alphard gini. Tapi ingat ketika mau beli mobil ini, hitung kos yang tadi harus dihitung Om. Nah, karena buat nyara mobil begini nih ya Om, sama kayak lu miara janda Om, satu ya, banyak juga ya. Kalau lu nggak pandai-pandai cari uang ya kan, nggak bisa John. Oke, gua aja nyerah John 2 tahun John. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman yang berminat sama Alphard ini. Dengan bawa DP 150 jutaan aja lu udah bisa bawa pulang mobil ini. Oke, terima kasih semua teman-teman. Harumnya Om masih bagus Om. Nih biasanya di sini nih Om. Nih. Sorry ya, ayo nyalain dulu lampunya. Nih di bagian sininya udah pada botak, terus sininya nih udah pada berkerut. Ini masih bagus banget tuh. Iya. Terus setirnya juga masih orisinil, belum di retrim. Jadi ya lu lihatlah nih Om. Kuncinya aja masih di plastik. Dia selalu pakai plastik. Dia nggak mau beli casing. Masih jadul orangnya. Gue sih kalau jadi dia malah ngomong, aku tuh sebenarnya kan udah tua Omnya kan. Aku tuh sebenarnya nggak kepingin beli mobil begini lagi, cuman istriku mintanya Lexus LM. Aku sebenarnya lebih nyaman naik Jenik kata dia. Oh, gue bilang bukan main bos ya kan. Semua produk dia ada di gerai waralaba John. Ya kan, coba loh. Siapa yang 1 bulan nggak minum produk dia? Oke, Johnny my friend, bye bye.